Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk menjadi murid-murid Yesus Kristus Putramu. Sinarilah kami dengan cahaya Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami dalam karya pelayanan, tugas, dan perutusan yang Yesus percayakan kepada kami. Semoga semua yang kami lakukan berkenan di hati-Mu, mendatangkan berkat bagi sesama, dan membawa keselamatan bagi dunia. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam menjalankan misi perutusan dari Bapa, yaitu misi penyelamatan bagi dunia, Yesus tidak berjalan sendirian. Selain Yesus menerima misi dan dikuatkan oleh Roh yang satu dan sama dari Bapa, Yesus juga memanggil, memilih, dan mengutus murid-muridnya untuk berjalan bersama dia, untuk diutusnya mewartakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita sejak dibaptis menerima misi tugas yang satu dan sama dari Allah, yaitu bekerja, diutus, dan dipilih untuk mewartakan misi kerajaan Allah. Melalui bacaan Injil pada hari ini kita diajak untuk menyadari bahwa sebagai murid Kristus, kita mestinya tidak boleh takut di dalam hidup ketika kita mewartakan kerajaan Allah. Karena kita telah dipilih dan dipanggil oleh Allah. Kita juga telah diutus untuk mewartakan Injil, dan dalam pewartaan itu kita diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang yang mengalami berbagai macam sakit penyakit. Kita juga belajar dari Yesus bahwa dalam misi pewartaan itu yang kita jalankan, kita mestinya tidak berjalan sendirian, tetapi selalu melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kerajaan Allah itu sungguh ada di tengah dunia.
ada di dalam keluarga kita, ada di dalam komunitas kita, ada di dalam tempat kerja kita, bersama dengan rekan-rekan kerja kita. Maka kerajaan Allah itu sungguh-sungguh menjadi nyata apabila kita mau menggandeng saudara-saudara kita, bergandengan tangan, berjalan bersama-sama sebagai satu keluarga, mewujudkan gereja yang sinodal, yang sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga di dalam hidup kita, di dalam keluarga, kita senantiasa berjalan bersama dengan pasangan kita sebagai suami atau sebagai istri, dan bersama dengan anak-anak kita, kita membangun kerajaan Allah. Juga di komunitas kita masing-masing, kita berjalan bergandengan bersama dengan rekan-rekan sesama panggilan kita. Juga di tempat kerja kita, lingkungan sekitar kita, kita berjalan bersama sahabat, tetangga, rekan-rekan kita untuk membangun tujuan yang satu dan sama, yaitu visi kerajaan Allah. Semoga kehadiran kita bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bekerja sama dan senantiasa membawa sukacita sebagai wujud kehadiran Allah yang nyata. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa Engkau telah memanggil kami untuk mewartakan misi kerajaan Allah. Engkau juga melalui Yesus Kristus telah mengaruniakan rahmat-rahmat yang berguna bagi pewartaan misi kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah itu adalah keluarga kami, komunitas kami, lingkungan di mana kami hidup dan tinggal bersama saudara-saudara kami. Kami mohon kepadamu, semoga Roh-Mu selalu menguatkan dan mempersatukan kami, agar kami tidak pernah takut di dalam hidup, melainkan selalu berjalan bersama dengan sesama kami untuk membangun misi kerajaan Allah, agar supaya melalui kehadiran kami dan rekan-rekan kami, kerajaan Allah sungguh-sungguh menjadi nyata, terwujud dan terlaksana di tengah-tengah dunia, yakni kerajaan damai dan cinta kasih. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudara-saudara sekalian dalam hidup, tugas, karya, dan pelayanan selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.